Ahli Hukum Tata Negara Reflay Harun angkat suara soal Anies Baswedan, capres dari Partai Nasdem yang disebut enggan menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendampingnya, alias cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan polling di channel YouTube Reflay Harun Official, nama AHY berhasil dikalahkan oleh mantan nama Panglima TNI Gatot Nurmantio. Kita bicara objektif dan berdasarkan fakta dan ngomong apa adanya. Kalau kita lihat polling RH Channel, memang orang lebih menjagokan Gatot Nurmantio ketimbang AHY begitu dihadapkan secara head to head, ucapnya dikutip dari channel YouTube-nya, Minggu, tanggal 23 Oktober tahun 2022. Namun, lanjut mantan komisaris BUMN ini, meskipun menang polling, tapi bagaimana elektabilitasnya Gatot yang selama ini sebagai calon presiden dan bukan calon wakil presiden, ini beda dengan AHY yang ketika dipollingkan untuk capres dan cawapres dan artinya sekarang Demokrat realistis bahwa tidak akan mencalonkan AHY jadi presiden, tapi cawapres, ucapnya. Ia menambahkan bahwa persoalannya, apakah nama AHY akan membantu kemenangan Anies Baswedan dan jawabannya adalah iya, ini juga karena faktor dan trust sang ayah yang juga cukup populer, imbuhnya. Namun, advokat ini juga menyebut apakah sosok AHY yang muda dan kurang pengalaman bisa menjadi pendamping Anies sebagai cawapres. Mengingat dia sosok yang muda dan pengalamannya belum banyak dan biasanya anak muda kadang ketika belum banyak pengalaman jauh lebih feodal dibandingkan orang yang sudah berpengalaman. Hal ini karena masih butuh legitimasi dan pengakuan, tutur dia. Reflay menyebut bahwa pengalaman itu tak bisa dibeli dan akan muncul di kehidupan sehari-hari. AHY minim pengalaman terlebih bila dibandingkan dengan calon presiden lain atau cawapres lain masih belum seimbang. Dengan Gatot saya misalnya ya jelas kalah jauh karir kemiliteran AHY yang baru mayor dan Gatot itu sudah jadi Panglima TNI, Jenderal, ucapnya. Maka kata Reflay tak mungkin kita membandingkan AHY dan Gatot meskipun AHY hanya punya jabatan sebagai ketum Partai Demokrat, itu juga bisa dibilang karena dia ada tra SBY, jadi dia tak pernah ada karir seperti menteri dan lain sebagainya, makanya banyak orang bilang agar bersedia menjadi menteri dulu yang kira-kira memang cocok untuk portofolionya, pungkasnya.